Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, rasa puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat karunia Allah Jualla kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan yang cukup bahagia ini dan megah ini dalam rangka yakninya presentasi seminar budaya positif yang akan ditampilkan nantinya yaitu oleh Bu Fatmawati SPDI dan saya sendiri Sepriyadi SPD. Selamat berikan salam tak lupa pula kepada Allah, sampaikan ke besar kita yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan kali ini Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Padang dan seterusnya ibu-ibu wakil dan juga para majelis guru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat dan atau menyempatkan dirinya untuk mengikuti seminar kecil ini, artinya dalam rangka budaya positif. Nah baik, sebelum kita mulai, nanti kami berdua akan berkolaborasi untuk menyampaikan seminar kecil ini nantinya, yang akan nantinya langsung nanti disampaikan terlebih dahulu oleh ibu atau rekan kami, yaitu silakan ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Sepriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPDI. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, calon guru penggerak angkatan 9. Oke, baik ya. Baik. Baik. Ya, dan juga saya sendiri Bapak Sepriyadi SPD yang mengampu mata pelajaran juga PAI. Saya adalah CGP Angkatan 9 di SMP Negeri 29 Padang ini. Kami nantinya akan berkolaborasi untuk menyampaikan seminar kecil kami ini. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu semua sangat menikmatinya. Untuk penyampaian awal yaitu akan disampaikan langsung nanti oleh Ibu Fatmawati. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Sepriyadi. Baik, kita mulai pada presentasi seminar kecil kita yang mana temanya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Konsep budaya positif ini yang akan kita bahas nanti ada, yaitu yang pertama perubahan paradigma positif, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebudayaan kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, selanjutnya yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi nanti dari 8 poin ini kami akan berkolaborasi dengan Pak Sepriyadi, itu akan membahas satu persatu. Baik, kita masuk pada poin pertama yaitu perubahan paradigma positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, kita mengetahui bahwa pada kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum yang baru, yang mana di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, yang mana di sini kita sebagai pendidik itu akan mengajar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, baik itu bakat, minat, potensi, dan karakter mereka. Kemudian nanti kebutuhan mereka itu kita lihat itu sesuai dengan teori psikologi perkembangan modern yang akan diwujudkan untuk
menghasilkan peserta didik yang memahami profil pelajar Pancasila yang ada pada diri mereka, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang mana di situ kita paham bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi nanti hasil dari pembelajaran paradigma baru itu akan menghasilkan siswa yang memiliki 6 nilai ini. Baik, next. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu maksudnya kesalahan atau kesalahan konsep yang selama ini kita pahami. Nah, jadi miskonsepsi, jadi kesalahan konsep tentang teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bisa mengontrol murid itu sebuah ilusi, nggak sebenarnya. Kita mengontrol murid itu sebenarnya bukan kita yang mampu mengontrol mereka, tetapi mereka yang mau dikontrol. Jadi kita menganggap kan selama ini anak ini mau patuh kepada saya. Sebenarnya bukan patuh kepada kita, tetapi dia membuka dirinya untuk dikontrol. Jadi itu ilusi pertama. Kemudian ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita memberikan penguatan-penguatan positif yang kita anggap itu semuanya bermanfaat bagi anak kita. Padahal itu hanya sementara. Penguatannya di sini maksudnya penguatan dalam bentuk hukuman yang sebenarnya itu dampaknya hanya sementara. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita menganggap ketika anak itu dikritik, anak itu kita buat rasa bersalah, itu akan membuat karakter dia jadi bagus. Padahal sebenarnya itu adalah membuat langkah awal untuk kegagalan. Jadi sebenarnya itu sebuah ilusi. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi di sini kita sebagai guru selama ini kan menganggap kita orang dewasa itu berhak memaksa siswa kita. Kamu harus melakukan ini. Itu sebenarnya ilusi bahwa siswa tidak bisa kita paksa walaupun kita orang dewasa. Kita lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini kita yang awalnya di posisi stimulus respon itu kita rubah paradigma kita ke teori kontrol. Jadi kita selama ini menganggap siswa kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi kita memberikan perlakuan juga sama. Padahal secara teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, kita menganggap sebelumnya semua orang melihat hal yang sama. Jadi seperti kita melihat gajah, kita menganggap gajah itu kalau kita lihat dari badannya, gajah itu besar. Padahal siswa kita melihat gajah itu dari kakinya, maka gajah itu bentuknya kecil dan panjang seperti itu. Jadi pada teori kontrol kita menganggap setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita menganggap apa konsep yang kita sampaikan kepada anak kita harus sama dengan konsep dengan kita. Nah, kita dulu seperti ini, maka anak yang kita dapatkan juga seperti itu. Padahal kita semuanya harus memahami pandangan orang lain itu berbeda. Jadi ketika dia belajar matematika dengan kita, itu yang dilihatnya bukan mungkin matematikanya, tetapi dilihatnya warna-warna angkanya, karena minatnya dalam menggambar misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, selama ini kita berpikir perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika siswa berbuat buruk, kita anggap itu sebagai kesalahan. Padahal di teori kontrol kita rubah paradigma itu bahwa siswa melakukan perilaku buruk pasti memiliki tujuan. Seterusnya, kita menganggap dahulu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi apapun perbuatan kita dikontrol oleh orang lain. Kemudian kita rubah paradigmanya bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, selama ini kita kan ego, kita bisa mengontrol orang lain. Padahal hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita mengatakan kalau kita bujuk satu kali, yang benar kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu memaksa. Terakhir, model berpikir menang itu kalah. Sedangkan kita akan merubah model berpikir menang itu akan menang. Seperti itu. Kita lanjut, next. Ini untuk menghasilkan budaya positif, kunci utamanya adalah membentuk dulu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah bentuk kontrol diri. Jadi yang kita bentuk nanti adalah ketika kita menerapkan budaya positif, bagaimana seorang siswa itu bisa mengontrol diri dia, yaitu mengacu kepada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini kita membentuk budaya positif, bukan membentuk anak itu berharap kepada imbalan, tetapi dia meyakini nilai-nilai itu bahwa itu nilai yang dia percaya. Dia bangun pagi karena dia yakin bangun pagi itu sehat, bukan karena dia takut dihukum. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk melahirkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya di sini, ketika kita membuat suatu kebijakan terhadap anak, kita terapkan dengan nilai-nilai yang biasa, baik, tidak terlalu muluk, itu yang universal. Next. Nilai-nilai kebajikan itu, ini ada beberapa nilai. Sebenarnya ini banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati bersama dalam institusi maupun organisasi. Namun di sini ada 3 yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu sudah disampaikan sebelumnya tadi, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 nilai. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian menurut Ibu Primary Year Program, nah ini juga ada beberapa nilai, salah satunya itu toleransi, rasa hormat, kemudian sampai ke komitmen. Kemudian juga ada 9 pilar karakter Indonesia yang diterapkan oleh Indonesia Heritage Foundation, yang mana cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dan seterusnya. Ini baru beberapa nilai yang bisa kita sepakati, dan banyak nilai-nilai lain yang bisa kita masukkan sebagai keyakinan kelas. Oke. Nah, untuk memahami keadaan murid kita dalam berperilaku, itu perlu kita pahami 5 kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan manusia ini maksudnya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia maksudnya begini, anak akan berbuat sesuatu itu karena dipengaruhi oleh 5 kebutuhannya. Kebutuhannya yang pertama itu kebutuhan penguasaan. Jadi anak ini ingin diakui, dia punya kuasa di kelas. Jadi di sini tugas kita sebagai guru itu membentuk sebuah metode yang membuat anak ini bisa melihatkan keterampilannya. Jadi dia tidak akan melihatkan keterampilannya dalam mengganggu teman. Kemudian yang kedua, kebebasan. Ini maksudnya adalah setiap orang itu ingin bebas. Jadi ketika dia terikat dalam sebuah pelajaran yang mengikat, membosankan, dan diikat tanpa adanya kebebasan bagi mereka, maka mereka akan bosan dan membuat hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini kita sebagai guru menciptakan metode yang mana mereka bisa melihatkan keterampilannya seperti diskusi, menyampaikan pendapat, itu bentuk kebebasan mereka dalam berpendapat. Jadi mereka tidak akan mengganggu lagi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini sebagai manusia, bertahan hidup itu makan, minum. Nah, bagaimana anak akan belajar dengan baik kalau dia belajar dengan perut lapar? Jadi kita sebagai guru memberikan pengertian sebelum belajar kita
tanya dulu kondisi perutnya, sudah makan atau belum. Kalau belum, kita beri waktu 5 menit untuk memakan makanan yang ada pada dia. Jadi dia akan tidak mengganggu lagi dalam belajar. Bukan berarti dia bebas dalam makan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada siswa yang aktif di kelas, jahat ke temannya, padahal dia ingin diterima di teman-temannya, ingin diajak berteman, dan ingin mendapatkan kasih sayang dari kita. Makanya dia membuat hal-hal yang dilarang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia pasti ingin senang. Siapapun dia pasti ingin senang. Jadi di sini kita melihat seorang murid kita itu mengganggu, padahal itu adalah sebuah kesenangan bagi mereka. Caranya kita adalah membuat metode mengajar yang membuat mereka senang, seperti ice breaking atau membuat metode-metode yang menarik yang membuat mereka senang, sehingga tidak melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Lanjut, ini motivasi perilaku manusia. Dalam berperilaku, manusia memiliki 3 motivasi. 3 motivasi. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Contoh kita cepat datang ke sekolah, takut nanti pinggirnya merah dan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu kan bentuk kita takut hukuman, tidak nyaman dimarahi. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita cepat datang ke sekolah karena kita nanti disebut orang yang rajin. Kita mendapat penghargaan di dalam rapat, pinggir kita nggak pernah merah karena bentuk penghargaan. Kemudian yang ketiga, itu motivasi perilaku kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sebenarnya tujuan yang benar. Kita melakukan sesuatu perbuatan itu karena kita yakin nilai-nilai itu kita percayai agar kita dihargai, kita menjadi teladan oleh siswa kita. Jadi nilai yang ketiga, bukan karena takut hukuman dan ingin penghargaan. Kita lanjut. Nah, ini materi yang terakhir ya Pak Sep. Nanti dilanjut oleh Pak Sep. Itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini maksudnya sebagai guru itu berada di 5 posisi kontrol ini. Nanti ada 1 posisi kontrol yang benar. Nah, yang pertama yaitu posisi penghukum, yang mana di sini seorang guru berposisi sebagai penghukum. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang keras, kasar, menghardik, dan sampai ke pemukulan fisik. Seperti itu penghukum. Memang sewaktu itu, di saat itu anak akan merasa takut, tetapi itu berdampak terhadap pemberontakan. Anak akan agresif dan akan berbuat lebih buruk lagi. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini maksudnya di sini adalah itu guru akan membuat siswa merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Saat ibu kecewa sama kamu nak, tiap hari terlambat, padahal kemarin udah ibu beri kesempatan, terlambat lagi. Jadi dia merasa bersalah, merasa dirinya gagal, merasa buruk, dan hal ini jika dia terus dipendam seperti itu, maka dia akan memberontak lebih parah lagi dengan ketika kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini ada anak yang terlambat misalnya, terlambat lagi. Ya udah nak, silakan masuk, nanti bapak pikirkan absennya sambil ketawa. Memang di saat itu anak dekat dengan kita, tetapi dia akan merasa ketergantungan dengan kita. Ketika dia menghadapi dengan guru lain, maka dia tidak akan memahaminya lagi karena dia nggak merasa dekat dengan guru itu. Seperti itu. Kemudian untuk memantau, di sini seorang guru itu lebih perhitungan, menghitungkan konsekuensi. Nah, maksudnya adalah di sini kamu tadi terlambat 10 menit, maka di saat jam istirahat kamu juga akan ditelatkan nanti 10 menit. Nah, ini akan membuat anak lebih pemberontak. Ya, terakhir nanti yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Sep. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, inilah posisi yang sebenarnya kita akan membimbing murid untuk
menyelesaikan masalahnya dan mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Mungkin itu yang dari saya. Kita lanjutkan dengan Pak Septriadi. Dalam menjelaskan tadi. Baik, langsung saja kita masuk ya Bapak Ibu. Masih semangat ini? Masih semangat? Masih semangat, mudah-mudahan ya. Kita coba dulu tapuak santiang seketik. Tapuak santiang tahu? Ya. Tepuk, ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Oke ya. 1, 2, 3. Tapuak santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu seluruhnya di SMP Negeri 29 ini betul-betul santiang hendaknya. Oke, baik. Di sini telah dijelaskan tadi mengenai penghukum. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu segi-segi penghukum. Ini tanpa kita sadari kita banyak melakukan hal ini. Ya Bapak Ibu, mungkin salah satunya ketika datang terlambat, kita langsung saja memilih sampah. Berarti penerapan itu tuh bagaimana kira-kira Ibu? Berarti adalah bentuk penghukum. Tidak sesuai dengan hadirnya yang terlambat dengan pilih sampah, ada sesuai enggak? Enggak ada kan? Berarti adalah bentuk penghukum. Ini sekolah kita dan menerapkan hal demikian atau tidak? Nah, berarti selama ini ya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, yaitu pembuat rasa bersalah. Bagaimana kita nanti menyampaikan kepada anak kita bahwasanya ibu telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak ada bentuk perhatian dari Anda. Gitu nanti, sehingga anak kita akan berpikir ulang kembali, sehingga anak kita itu merasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita telah berusaha untuk mengayomi, untuk apa, tapi tidak ada tindakan dari anak kita. Sehingga anak-anak tadi, kalau kita menyampaikan demikian, sehingga anak tersebut akan merasa bersalah terhadap diri kita. Nah, lanjut, yaitu selaku teman. Ini kita berusaha bagaimana mendekati anak didik kita agar menjadi teman. Nah, tetapi ini ada titik kelemahannya. Kalau seandainya kita merasa anak didik kita menjadi teman, dia akan nanti bisa nantinya melakukan semena-mena terhadap kita, karena merasa dia itu sejajar bagi kita, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia bisa diseimbangi dengan penghukum. Kenapa demikian? Karena pemantau ini kamu melakukan satu kesalahan. Kalau lakukan satu kesalahan, apa yang konsekuensi yang kamu dapatkan nantinya? Nah, ujung-ujungnya adalah ke penghukum yang bersetara ini. Nah, yang lebih bagusnya adalah posisi manajer. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengayomi anak kita, bagaimana kita peduli terhadap anak kita agar nantinya dia betul-betul ingin berusaha untuk lebih baik lagi nantinya. Dan oke, lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi yang kita ambil satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kita lihat dari sisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Kan berarti kita tarik kita ya, ikuti aturan sekolah ini. Kalau enggak, kita tarik anak kita tadi ke depan untuk baris di luar dari barisan tertentu. Nah, inilah akan menyebabkan anak nanti kita bentuk terhukum. Kita selaku powernya di sana. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada berapa kali Bapak katakan akan memberitahu kamu bahwa jangan berapa kali Bapak guru harus beritahu kamu Bapak kecewa sama kamu. Nah, berarti kalau seandainya kita katakan dari kemarin sudah Bapak sampaikan kamu harus berpakaian lengkap ketika melaksanakan upacara. Alah bebusa mulai apa ndak yuk dilakukan dong. Berarti akan melakukan suatu membuat rasa bersalah terhadap anak kita. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Ayolah
Yang tertib, buat Bapak Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Nah, ayo, kapan perlu kita sambil senyum. Ayolah, kan gitu kan. Bagaimana kita merasa itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya yang kamu dapati? Itu sebentuknya kalau seandainya sebagai pemantau. Ujung-ujungnya akan berambas kepada penghukum nantinya. Nah, selanjutnya yang lebih diharapkan untuk guru nantinya yaitu adalah berposisi kepada manajer. Manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya kepada siswa, sehingga nanti dijawab oleh siswa kita. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nanti saya akan nantinya Pak, ketika upacara saya akan memakai atribut lengkap lagi Pak. Berarti ada usahanya. Berarti ada kita berposisi sebagai manajer di sini. Ya Ibu ya, Pak, boleh nanti ya. Mudah-mudahan kita terapkan di sekolah kita nanti. Sebagaimana kita mesti kontrol kita yaitu sebagai manajer nantinya. Oke, lanjut. Nah, lanjut masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa kita sebut dengan keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas. Ada yang tahu? Kenapa kita buat dengan keyakinan kelas, bukan tidak peraturan kelas? Contohnya pertanyaan di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pertanyaan yang dua tersebut, kenapa kira-kira kita pakai helm ketika berkendaraan motor? Agar supaya apa? Anda masuk angin atau Pak Kiro? Agar selamat. Yang kedua, agar apa kita? Mengapa kita harus pakai masker? Agar supaya kita sehat. Nah, kalau kita hanya membuat aturan karena aturan, ya, berarti kita melakukan suatu perbuatan karena aturan, berarti kita akan semena-mena nantinya dengan aturan tersebut. Ya nggak apa-apa lah, saya tidak pakai helm, ya. Tapi kalau bagaimana kita meyakini bahwasanya kita berkendaraan itu kita memiliki atau memakai helm itu untuk keselamatan diri kita, berarti kita sadar bahwa memakai helm ini adalah bentuk perlindungan bagi diri kita. Nah, itu kita sadari terlebih dahulu. Nah, maka kita ketahui kesimpulannya, masanya kita untuk meyakini kelas kita ini ya, kita ambil keyakinan kelas agar nantinya kita yakin bahwasanya suatu peraturan diterapkan itu pada diri kita untuk suatu kebaikan bagi diri kita. Itu bentuknya keyakinan kelas. Maka kita ambil dari keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini kita contohkan kepada kelas 8 titik aja ya. Nanti lebih umumnya karena kita berkolaborasi di sini. Ya, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus berdiskusi tentang peraturan kelas. Contoh berdiskusi tadi kita menanyakan terlebih dahulu. Ayo anak-anak, apa yang peraturan kelas yang harus akan kita buat? Kan melanjut kepada peraturan terlebih dahulu. Apa keinginan siswa tersebut? Mungkin ingin tidak boleh datang terlambat, harus membuat PR seperti ini dan bla bla sebagainya. Nah, dengan adanya peraturan itu nantinya, maka dari itu kita lanjut saja kita perumusan peraturan menjadi keyakinan. Nah, dari yang tadi sesuai dengan tadi kita alihkan kepada peraturan tadi, kita alihkan kepada yang positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat. Berarti mengalihkannya kepada hal yang positif adalah mengenai disiplin. Berarti kedisiplinan. Kita menjalankan suatu kedisiplinan seperti itu. Atau kita harus menghargai guru ketika berbicara depan ataupun teman. Itu berarti adalah sifatnya kedisiplinnya ataupun yang positifnya apa? Yaitu tentang menghormati. Nah, seperti itu ya. Demikian saja seminar kecil kita pada sore hari ini.
Mungkin dalam penyampaian panjang lebar tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, oke, kepada Ibu Novriwati boleh? Ya Bu. Baik Bapak, ini bukannya bertanya Pak, cuman menyampaikan aspirasi kami bahwa selama kami mendengarkan paparan dari diskusi kita dari kegiatan kita dari siang hari tadi, kami merasa bahwa dalam kegiatan pembelajaran kami belum bertindak sesuai dengan posisi kontrol yang benar. Kami sepertinya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi dengan ilmu yang telah diberikan, kami menyadari akan pentingnya kehadiran kita terhadap segitiga restitusi ini. Bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita mampu mencari dan menemukan permasalahan bagi murid kita tersebut. Dan kami insya Allah akan berupaya dari materi yang ada menjadi seorang guru yang lebih baik sesuai dengan harapan kita itu sebagai pemantau, bahkan bisa meningkat menjadi seorang manajer. Terima kasih banyak Pak atas paparan materinya dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami majelis guru di SMP Negeri 29 Padang dan dapat diterapkan di dalam kelas kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Novriwati. Ya, tepuk tangan dulu tuh Ibu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan kita tutup ya Ibu ya. Kegiatan kita pada sore hari ini. Banyak maaf jika ada kesalahan kami dalam berkata dan menyampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menurut sepakatan yang mana yang Olive anggap? Oke, apa yang akan Olive lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti kapan lebih sabar lagi dan memberi amarah, dan jika ada teman yang mencontek lagi, Olive akan melaporkan ke wali kelas atau mata pelajaran lagi. Tepat sekali tindakan Olive ya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Marhabani Putri, berasal dari kelas 98. Saya sedang berdiskusi dengan Bu Fatma karena dengan itu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu nak kenapa Ibu panggil di sini? Belum tahu, Bu. Begini, sebagai wali kelasnya Kila, Ibu dapat laporan dari guru BK, Kila sering datang terlambat. Benar nak? Iya, Bu. Anda tahu kan kita masuk jam berapa? Tahu, Bu, jam 7. Jam 7. Kila terlambat, pasti ada alasannya ya. Kila kami bangun kesiangan, Bu, jadinya terlambat. Ibu tahu, ibu percaya bahwa manusia tidak ada luput dari kesalahan. Itu misalnya ya Kila terlambat karena alasan kesiangan. Kira-kira bagaimana Kila akan memperbaiki masalah ini? Kila pas mau tidur tuh, Kila bakal hidupin alarm dan tidur lebih cepat, Bu. Bagus. Baik Nanda, untuk besok Kila datang ke sekolahnya bagaimana? Datang sekolah lebih cepat dan tepat waktu, Bu. Baik Nanda, semoga Nanda bisa menjalankan keyakinan dan kesepakatan sekolah yang telah dibuat anak, yang nilai-nilai yang kita percaya, kita yakini untuk kebaikan pembelajaran kita ya. Ya. Dan Kila bisa datang ke sekolah tepat waktu dan tidak akan terlambat lagi. Ya, Bu. Baiklah, Kila silakan mulai kembali ke kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Furatu dari kelas 97. Saya senang berdiskusi dengan Bu Fatma karena dapat menyelesaikan masalah dan dapat menemukan solusinya. Dan untuk seterusnya saya akan berjanji tidak akan terlambat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.